Sahabat, hari ini adalah hari ke-11 dari Cara Dahsyat Berdamai dengan Pikiran. Hari ke-11 ini, tema kita adalah Bangun dari Amnesia. Ada seorang sufi yang menulis puisi-puisi indah. Dia sebenarnya seorang pemusik. Namanya adalah Hasrat Inayat Khan. Saya akan membacakan salah satu puisinya dari Hasrat Inayat Khan. Tiap jenis dari kekuatan terletak pada satu hal yang kita sebut dengan nama sederhana, cinta. Kemurahan hati, kedermawanan, kebaikan, kasih sayang, ketahanan, toleransi, dan kesabaran. Semua kata-kata ini berasal dari satu. Mereka hanyalah nama-nama yang berbeda dari aspek-aspek yang berbeda yang berasal dari satu hal, cinta. Hasrat Inayat Khan. Sahabat, bangun dari amnesia. Mungkin selama ini kita lupa siapa diri kita, lupa dari mana kita berasal, lupa apa tujuan kita di sini, dan lupa akan kemana kita setelah di sini. Saya akan bercerita. Ikuti cerita ini, tetapi jangan dinilai. Mungkin Anda akan mengidentifikasi, karena memang sifat dasar pikiran demikian. Anda akan menilai, akan membandingkan, kemudian akan memutuskan bentuk cerita saya. Tetapi sebisa mungkin dengarkan cerita ini baik-baik. Jangan dinilai, jangan disimpulkan, Anda hanya cukup mendengarkan cerita ini saja. Saya akan memulai cerita ini. Bayangkan, apabila Anda bukan manusia yang seperti sekarang. Anda adalah makhluk dari planet di luar bumi yang jauh sekali, entah dari planet apa. Dari planet yang jauh itulah Anda mulai melihat bumi yang kecil. Kemudian dari planet asal Anda mulai tertarik dengan bumi. Karena Anda mendapat informasi bahwa bumi adalah subur, bumi mempunyai tanah yang bagus, mempunyai air yang tidak ada di planet Anda. Kemudian di bumi juga ada tumbuhan, juga ada hewan-hewan. Kemudian dari asal planet Anda tersebut, Anda melakukan perjalanan jauh melewati galaksi-galaksi lain hanya untuk menuju ke bumi. Anda tertarik dengan kehidupan bumi. Kemudian Anda mendarat di bumi. Entah, Anda tertarik karena apa? Apakah karena kondisi tanahnya, ada lautnya, ada gunungnya, ada pohonnya, ada hewan-hewannya. Tapi Anda dan teman-teman Anda, sekelompok Anda, berhasil mendarat ke bumi. Ternyata, setelah Anda dan kelompok Anda berhasil mendarat di bumi, bumi sangat nyaman, bumi sangat indah. Kemudian kelompok Anda mulai berkembang biak di bumi, mulai mempunyai keturunan, semakin banyak mulai bermasyarakat, bersosial, karena makin banyak. Dan Anda mulai terjebak dengan keindahan dan kenyamanan bumi. Kemudian karena Anda harus hidup di bumi, Anda harus belajar, dan belajar. Mulailah kemudian kelompok Anda yang semakin banyak ini menyebar di bagian-bagian bumi. Dan mereka pun kemudian harus beradaptasi dengan kondisi bumi. Makin lama makin tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun berlalu. Anda makin lupa dan Anda harus beradaptasi di bumi. Anda membuat sekolah, Anda membuat pekerjaan, Anda membuat uang, Anda membuat perusahaan, dan kelompok Anda yang tersebar di bumi
menjalankan program-program yang dibuatnya sendiri. Makin lama, makin lama, makin lama. Kemudian pada suatu malam, Anda duduk di luar rumah Anda yang sudah dibangun di bumi berjuta-juta tahun. Anda memandang ke atas. Kemudian terlihat bintang-bintang. Entah kenapa ketika melihat ke atas dan ada bintang-bintang kecil, ada satu kerinduan di dalam diri Anda ketika melihat angkasa luar. Ada satu kerinduan yang mungkin tidak berani Anda akui. Mungkin juga kemudian Anda geser. Tidak mungkin. Ketika Anda memandang ke atas, tidak mungkin. Tidak mungkin. Semakin Anda rindu, ketika Anda ada masalah, ketika Anda ada permasalahan yang sangat kompleks, entah itu dengan teman-teman Anda, dengan sosial Anda, dengan diri Anda, pekerjaan Anda, finansial Anda, keluarga Anda, ketika Anda memandang ke atas, ada sebuah kerinduan yang tidak terbendung. Entah karena apa. Ketika Anda melihat langit-langit yang dipenuhi bintang-bintang, Anda rindu. Dan rindu itu Anda tepis. Bukan. Bukan. Itu bukan aku. Itu bukan asalku. Dan sampai sekarang, manusia-manusia yang berkembang biak di bumi, ketika melihat bintang, melihat langit-langit yang luas, melihat sesuatu yang gemerlap di atas sana, ada rasa kerinduan yang sangat. Dan sampai sekarang manusia tidak tahu mereka rindu karena apa, kepada siapa, dan untuk apa. Sahabat, cerita ini berakhir di situ. Kemudian kita akan masuk latihan hari ke-11. Oke. Latihan hari ke-11 sama dengan latihan hari ke-10. Anda luangkan waktu sendiri, kemudian ambil sesuatu yang tidak bisa mengganggu Anda, tempatnya, dan cermin di depan Anda. Latihan hari ke-10 dan 11 tetap menggunakan cermin. Anda duduk di depan cermin boleh, Anda berdiri di depan cermin boleh, rileks, santai. Tarik nafas Anda pelan, keluarkan nafas Anda pelan. Tarik nafas Anda pelan, keluarkan nafas Anda pelan. Sekali lagi, Anda tidak menilai atas apapun yang hadir di dalam pikiran Anda saat menjalani latihan hari ke-11. Dan terutama setelah mendengarkan cerita saya tadi. Cerita yang mengantarkan untuk masuk ke latihan hari ke-11. Kembali, jangan menilai cerita tadi. Nikmati saja. Kalau Anda asik dengan cerita itu, putar kembali. Pause dulu, stop dulu sampai di sini. Kemudian Anda putar lagi ketika saya menceritakan ini. Nikmati ceritanya. Tanpa Anda artikan, tanpa Anda asumsikan. Nikmati saja. Nikmati saja. Dan nikmati saja. Oke, setelah Anda berada di depan cermin, duduk rileks. Sekali lagi rileks. Tarik nafas pelan, keluarkan pelan, rileks. Kemudian kembali, pandangi diri Anda. Dari mulai rambut kembali, mata, hidung, mulut, telinga, muka Anda secara detail, kemudian tubuh Anda secara detail, lengan Anda, jari-jari tangan Anda. Kembali lagi, pandangi lagi secara detail dari tubuh Anda yang berada di depan cermin. Setelah Anda memandangi dari atas ke bawah, setiap detail dari tubuh Anda yang Anda lihat di depan cermin, kemudian tanyakan 3 hal kepada diri Anda yang berada di dalam cermin. Pertanyaan pertama adalah, dari mana asalmu? Pertanyaan kedua, apa tujuanmu datang ke sini? Pertanyaan ketiga, kemana tujuanmu setelah ini?
Kembali, pertanyaan ini tidak perlu Anda jawab. Kalaupun ada pikiran yang keluar menjawab pertanyaan itu, biarkan saja. Anda hanya memperhatikan tubuh Anda secara detail, bagian-bagian tubuh Anda, dan kembali bertanya, dari mana asalmu? Apa tujuanmu datang ke sini? Kemana tujuanmu pergi setelah ini? Diam dulu. Perhatikan apakah ada pikiran yang menjawabnya. Kalaupun ada, biarkan saja. Anda tidak perlu menilai, tidak perlu judgement. Anda hanya perlu memperhatikan tubuh Anda sendiri yang berada di dalam cermin, dan sekali lagi Anda bertanya kepada diri Anda yang berada di dalam cermin. Sekali lagi, pertanyaan pertama adalah, dari mana asalmu? Pertanyaan kedua, apa tujuanmu datang ke sini? Pertanyaan ketiga, kemana tujuanmu pergi setelah dari sini? Anda bertanya kepada diri Anda sendiri yang berada di dalam cermin. Biarkan pikiran-pikiran Anda, perasaan Anda, sesuatu yang berubah dari dalam tubuh Anda karena pertanyaan itu, perhatikan saja. Anda tidak butuh jawaban. Kalau jawaban muncul, ikuti saja. Anda tidak perlu jawaban apapun. Anda hanya bertanya, dari mana asalmu? Apa tujuanmu datang ke sini? Dan kemana tujuanmu pergi setelah ada di sini? Sahabat, selamat berlatih hari ke-11 dengan 3 pertanyaan untuk diri Anda sendiri yang berada di dalam cermin. Salam bahagia dan cinta dari saya, Agung Wedi.